Gilang menghentikan mobilnya tepat di depan rumah. Ia dengan cepat masuk ke dalam rumah tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Adi menghembuskan nafasnya mendengar ucapan anak dari mendiang kakaknya beberapa saat yang lalu lewat telepon. Ia lagi-lagi memijit pangkal hidungnya. Masalah datang di saat yang tidak tepat. Adi mendongak dan menatap sang anak yang baru saja masuk ke dalam rumah. Ia langsung berbicara saat melihat Gilang yang berniat menaiki tangga menuju kamarnya. "Adit," teriak Adi memanggil putranya itu. Gilang menghentikan langkahnya, lalu menoleh pada sang ayah. Sedang Mita yang baru saja keluar dari dapur, terkejut mendengar suara suaminya. "Jangan pernah mencoba untuk mendekati istri Revan," ucap Adi membuat Gilang mengernyit. "Maksud papa apa?" tanya Gilang dengan menatap sang ayah. "Dia adalah istri om kamu, jadi kamu harus menganggap dia sebagai tante kamu sekarang. Lupakan jika kalian pernah menjalin kasih, karena sekarang sudah berubah. Dia sudah menyandang status sebagai istri Revan," ucap Adi pada putranya. Gilang terdiam dengan tangan yang terkepal kuat. "Dan sampai kapanpun, dia akan menjadi yang pertama untuk aku. Dan yang seharusnya nikah dengan om itu adalah kakaknya Hana, bukan Hana. Jadi aku masih punya kesempatan," ucap Gilang dengan sedikit berteriak pada ayahnya. "Gilang Pradipta," teriak Adi yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Gilang, dan memilih untuk tetap melanjutkan langkahnya menuju kamar. Adi mendudukkan diri di sofa dengan nafas yang tidak beraturan. Entah mengapa, sifat keras kepalanya malah turun ke anaknya. "Sabar, kita bicarakan baik-baik dengannya agar dia bisa terima kenyataan," ucap Mita dengan mengelus punggung suaminya agar tenang. "Iya," ucap Adi dengan berusaha mengatur nafasnya agar kembali beraturan. Pukul 5.30 sore. Hana perlahan-lahan membuka kelopak matanya. Ia sedikit merasa sesuatu yang berat berada di pinggangnya dengan hembusan nafas hangat yang mengenai lehernya. Hana berusaha membalikkan tubuhnya agar berhadapan dengan Revan yang tidur di belakangnya. Dengan tangan yang berada di pinggang Hana, memeluk istrinya dengan posesif. Hana kini berhadapan dengan Revan yang masih tertidur pulas tanpa mengenakan busana. "Aku masih ragu dengan perasaanku sekarang. Apa benar jika aku sudah menyukai Om Revan atau tidak? Ya Allah, tolong tunjukkan yang terbaik untuk hamba-Mu ini." Batin Hana berdoa dengan menatap lekat wajah suaminya. Tiba-tiba Revan membuka matanya, membuat Hana tersentak. Revan tersenyum manis pada istrinya itu, lalu mencium kening Hana lama. "Ada apa? Apa sudah puas menatap wajah suamimu ini?" tanya Revan dengan jahil. Hana dengan cepat menggelengkan kepalanya, membuat Revan terkekeh geli, lalu semakin mengeratkan pelukannya pada istrinya. "Ayo bangun, kita mandi bareng," ucap Revan dengan masih memeluk tubuh Hana. "Bagaimana bisa bangun jika pelukannya gak dilepasin?" ucap Hana dengan nada kesalnya. Revan tersenyum, lalu melepaskan pelukannya dan duduk seketika di atas tempat tidur. "Ayo," ajak Revan, lalu mengangkat tubuh Hana, menggendongnya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Aku bisa jalan," ucap Hana dengan wajah memerahnya. Ia masih belum terbiasa dilihat oleh Revan tanpa busana. "Biasakan sayang, karena mungkin setiap hari akan kugendong masuk ke dalam kamar mandi tanpa memakai baju," ucap Revan santai, membuat Hana terkejut, lalu menutup wajahnya dengan telapak tangan. Revan yang melihat hal itu semakin terkikik geli. Istrinya memang masih polos, dan hanya dia yang boleh membuat wajah istrinya bersemu merah. Tidak boleh orang lain. Pukul 6.05 pagi. Hana mengerjapkan matanya beberapa kali, lalu menoleh ke arah jam di atas meja di samping tempat tidur. Ia segera bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kamar mandi. Hana menghentikan langkahnya saat tiba di depan pintu kamar mandi, lalu menoleh ke belakang dan sedikit terkejut melihat bahwa Revan tidak ada di atas tempat tidur. Hana mundur satu langkah dari depan pintu kamar mandi. Ia sedikit ragu untuk membuka pintu kamar mandi, karena mungkin saat ini suaminya tengah mandi di dalam. Tapi sama sekali tidak terdengar suara gemericik air dari dalam, membuat ia bingung sendiri.
Lama Hana terdiam. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, menampilkan Revan yang sudah rapi dengan kemeja berwarna putih dan lengan yang digulung hingga siku. "Ada apa sayang?" ucap Revan tiba-tiba, membuat Hana tersentak, lalu menoleh ke belakang dan menatap Revan yang perlahan-lahan mendekat ke arah tempat tidur. Kirain Mas ada di dalam," ucap Hana polos dengan menatap Revan yang tengah merapikan tempat tidur. Revan terkekeh mendengar ucapan istrinya itu, lalu menoleh dan menatap Hana yang juga menatapnya. "Memangnya kenapa kalau aku ada di dalam sayang? Kamu kan bisa masuk dan mandi bersama kalau perlu," ucap Revan dan seketika membuat wajah Hana merona merah. "Suami mesum," teriak Hana lalu masuk ke dalam kamar mandi, meninggalkan Revan yang tertawa kecil karena ulahnya. 20 menit kemudian. Saat ini Revan dan Hana tengah sarapan pagi bersama dengan masakan spesial buatan Revan. "Enak banget," ucap Hana tiba-tiba dengan mengacungkan 2 jempolnya pada Revan yang duduk di samping kanannya. Revan tersenyum mendengar hal itu, dan dengan gemas mencubit pipi Hana yang menggembul karena mengunyah. "Nanti kita ke rumah papa dan mama ya," ucap Revan dan membuat Hana berbinar senang dengan kepala yang mengangguk cepat. "Ya udah, nanti aku jemput, oke? Jangan nakal dan jangan dekat-dekat dengan mantan pacarmu itu," ucap Revan dengan menekan kata mantan pacar, membuat Hana terdiam. Iya, ucap Hana gugup. Ia jadi mengingat kejadian kemarin di saat Revan memukul Gilang dengan keras. "Istriku memang pintar," ucap Revan dengan senyum di wajahnya. Hana hanya terdiam mendengar hal itu, lalu makan dengan diam tanpa berani mengeluarkan suara lagi. 20 menit kemudian, Revan menghentikan mobilnya tepat di depan kampus Hana. Dengan cepat, Hana meraih tangan Revan dan menyalimnya. Revan mengecup singkat kening Hana, lalu tersenyum melihat wajah Hana yang terkejut. "Semangat belajarnya," ucap Revan menyemangati istrinya. Hana mengangguk patuh, lalu segera turun dari mobil berjalan memasuki gedung besar itu. Revan segera melajukan mobilnya meninggalkan kampus Hana untuk segera ke perusahaannya. Pukul 11 siang, Revan begitu fokus pada dokumen di tangannya, hingga terdengar suara ketukan dari pintu, membuat ia mendongak dan menatap orang yang masuk tanpa disuruh. Revan menatap datar pada pria yang masuk ke dalam ruangannya, yang tidak lain adalah Gilang, rivalnya. Gilang berjalan perlahan mendekat ke depan meja kebesaran Revan, lalu menghentikan langkahnya dan menatap Revan yang juga menatapnya dingin. "Ada apa kau kemari? Jika bukan hal penting akan lebih baik jika kau keluar," ucap Revan dingin, lalu kembali fokus pada dokumen di tangannya. "Jika aku membawa kembali Kinara, kakak dari Hana, maka Om segera ceraikan Hana," ucap Gilang, membuat Revan menghentikan tangannya yang membuka lembaran demi lembaran dokumen itu.